Halo, sahabat hijau, jumpa lagi. Masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Ini ada anggur jenis MS01, sahabat hijau, ditanam tanggal 29 November 2024. Artinya tanaman ini belum mencapai 5 bulan. Kita lihat perkembangannya. Ya, untuk batang cukup besar. Sebagian daun ada yang dibuang, ada yang belum, karena mengejar untuk bulatnya batang ini. Jadi waktu pertama itu kita lakukan sisakan 2-3 daun, 2-3 daun keliling, akhirnya dapat bulat. Kenapa dia cepat? Memang karakter, teman-teman. MS01 memang karakter. Batang bawah itu Kober 5BB. Kita lihat hasil perkembangannya, sahabat hijau. Kenapa dia lebih subur? Alasannya begini, sahabat hijau, media support ya, kemudian pengaplikasian untuk insek dan funginya tepat gitu ya. Oke sahabat hijau, dan untuk tip kali ini, bagaimana sih cara membuahkan anggur ini agar hasilnya maksimal? Begini ya teman-teman, dan ini info yang perlu kita pahami. Misalnya sahabat sudah mengaplikasikan pupuk generatif P dan K tinggi, sudah misalnya 4 kali, dan misalkan momennya saat sekarang akan di pruning, tapi tolong ditunda dahulu. Kenapa? Coba lihat momennya, apakah sudah wajar di pruning gitu teman-teman. Jadi misalkan tanaman ini sudah fresh, sudah wajar di pruning, lihat keadaan kelembapan, apakah sekarang masih hujannya masih tinggi. Kalau ya, jadi begini, walaupun sudah 5 kali, 6 kali, sedangkan ini udah 6 kali ini masuk pupuk generatif, ya kita santai aja. Ya, cuman waktu kita aplikasikan pupuk generatif, karena hujan masih tinggi, ya kita tanpa melakukan stressing. Dan kemudian ini dapat momen nih, 1 mingguan lebih kita dapat 8-9 hari itu pas momennya kayaknya sepertinya tepat. Itu jadi begini teman-teman, kita harus melihat kondisi juga, kondisi alam ya. Tapi kalau masih hujan, misalkan 4 kali sudah sahabat aplikasi pupuk generatif, kemudian sahabat pangkas, percuma. Yang dicarikan bagaimana hasilnya, bukan terlalu buru-buru. Ingat, walaupun sudah 10 kali diaplikasikan pupuk generatif. Sekarang kita lihat kondisi tanaman, kondisi daun. Daun sudah fasenya telungkup, udah fase-fase pembuahan. Sedangkan ini ada yang masih hijau. Nah, gini teman-teman, letaknya di mana sih pembuahan ini? Nah, ini ya kategori untuk para ini hanya 90% berhasilnya, ini yang tidak. Jadi ini kita loskan, kita panjangkan dahulu. Yang lain sudah ideal semua ya. Tuh saya putar sedikit. Yang lain sudah ideal semua. Jadi kalau saya balik begini teman-teman. Oke ya, kita kembalikan lagi ya ke semula ya teman-teman ya. Nih ya, sorry ya kalau agak goyang sedikit ya. Kemudian, nah ini fasenya masuk. Kemudian kita harus mencari mana yang pada umumnya dikategorikan bud potensial. Itu pada umumnya, tapi di sini tidak ya teman-teman ya. Coba kita lihat sekilas perbandingan teman-teman. Sangat potensial ya, lebih potensial, lebih potensial, lebih potensial. Nah, kalau dilihat potensial nih teman-teman, kelihatan jelas sekali ya. Nah ini ya, mungkin agak silau ya, saya tunjukkan ini potensial sekali. Nah, apakah itu? Bukan teman-teman, kalau versi kita bukan. Begini teman-teman, di waktu kita melakukan pembentukan cabang tersier, kita sering melakukan namanya axle brake, penahanan laju perkembangan agar hasil tumbuhnya seimbang, kan begitu ya teman-teman. Oke, jadi kita tidak lihat ini mau dipangkas di long, di medium maupun di short. Jadi begini teman-teman, kalau saya melihatnya begini, ini versi kita masing-masing ya. Ya, kata orang pengangguran itu bebas. Ini teman-teman, coba perhatikan. Ini jarak ruas atau internode ini kan panjang, ini kan pendek. Nah, karena ini bekas axle brake, artinya nutrisi penuh di sini. Jadi yang di pruning di mana? Di sini teman-teman. Di sini boleh, di sini boleh. Nah, ini yang kita lakukan pruning. Ya, ini kita melakukan pruning pembuahan. Ini contoh aja.
Yang kedua, gimana? Kemudian satu lagi yang saya lupa, ini kalaupun tidak daunnya dibuang nanti. Kemudian di sini, di mana sih letaknya? Oh, ini lebih pendek antara jarak luas ini. Berarti pruningnya di sini. Kelihatan teman-teman? Oke. Nah, berarti pruningnya ini contohnya. Ini teman-teman tuh. Ya, tuh contohnya. Karena jarak ininya terlalu pendek. Dan ini nih, coba perhatikan. Jadi tidak melihat. Rata-rata kalau dilihat ini medium, teman-teman tuh. Ini masih hijau lagi, ya. Ini terlalu pendek, ini panjang, berarti ada di sini. Oh, ini lebih panjang di sini. Sini juga bisa, teman-teman. Ya, pokoknya ini yang pendek aja ambil. Oke, kemudian yang ini. Coba perhatikan. Ya, ini kalau yang mau ngikutin kita ya. Ini sulur tidak kita buang sampai besar-besar, teman-teman. Lihat. Coba perhatikan sulurnya besar-besar. Nah, itu yang membuat cabang ini semakin besar. Contoh ini, teman-teman. Ini panjang, ini panjang, ini pendek, ini pendek, ini pendek. Berarti adanya di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Ini contoh aja. Kemudian yang ini. Ya. Di mana sih letaknya? Oh, ternyata pendek. Di sini ada batas, di sini ada batas. Berarti di sini. Ya, oke ya, teman-teman ya. Kemudian satu lagi di sini. Di mana? Nah, ini teman-teman. Ini kan jarak ini panjang, padahal di sini ada pembatas, berarti di sini. Itu versinya kita ya. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Melihat dari perkembangan mata tunas juga. Nah, ini teman-teman, ini ada lagi nih. Ini panjang, ini pendek. Berarti ada di sini. Ini versi kita ya. Ini pengalaman kita sih ya. Maaf teman-teman, tapi jangan salahkan sekali lagi, ini versinya kita. Ya, biar teman-teman lebih jelas kalau mau ngikutin cara kita melakukan pembuahan itu sepertinya sebenarnya begini. Nah, ini nih, cabangnya kecil, tapi ini ada batasnya. Ya, tuh. Ya, jelas teman-teman. Ya, kemudian daunnya saya buang. Nah, ini juga ada nih. Oke ya, ini ya. Nah, perhatikan. Ruas ini pendek, ruas ini panjang. Berarti adanya di sini. Ya, gitu teman-teman. Dan ini masih hijau nih. Kita lihat panjang semua ini. Ya, kira-kira yang potensi. Nah, kalau yang demikian, carilah antara perpaduan. Sorry ya, ini silau. Perpaduan antara coklat dan hijau. Berarti adanya di sini. Ya, di sini hijau, di sini sudah masuk coklat. Kalau mau potensial, ini lebih potensial, teman-teman. Tuh. Ini lebih potensial kalau mau cerita potensi. Ya, gitu ya. Nah, cuman kalau versi kita harus memahami, oh letaknya di mana ya yang bagus ya. Coba, seperti begini nih. Ini kan ada pembatas nih. Ini contoh ya. Nih teman-teman, saya kasih contoh. Aduh, silahkan. Nih, ya, kelihatan? Berarti saya harus ambil di sini. Ya, gitu teman-teman. Tapi macam-macam versi sih, bebas tanpa menghitung daun kalau kita. Boleh juga, kalau ini artinya kalau kita simpulkan, itu dapatnya di medium nih. Ini lagi, ini ada pembatasan. Ya, kelihatan teman-teman? Nah ya, nah ini batasnya pendek. Ini dibuang aja daunnya. Ya, nah ini agak lumayan. Ini adanya di sini, karena batangnya kecil, carilah perpaduan antara hijau dan coklat. Ya, kita seimbangkan aja kalau yang ini. Ya, gitu. Oke, kita lihat kelanjutannya, teman-teman. Nah, ini, ya. Ini ada ruas yang pendek, berarti di sini, teman-teman. Ya, ini ada ruas pendek. Oke. Ini contoh ya, teman-teman ya. Nah, itu biar lebih teman-teman jelas. Ya. Kita lanjutkan, teman-teman. Ini ada ruas nih, pendek, tapi di sini antara jaraknya tuh, berarti di sini. Walaupun ini kita tidak melihat, ini malah lebih pendek dari situ, padahal cabangnya lebih kecil. Cuman jujur kita melihat apa nutrisinya ada di mana, letak-letaknya. Kira-kira demikian ya teman-teman ya infonya ya. Jadi kita intip ya yang ideal di mana gitu ya. Berarti totalnya kalau disimpulkan ini kategori medium teman-teman. Kalau kita mau menyimpulkan gitu ya. Oke, maaf teman-teman saya putar agak sempit. Nah ini contoh di sini. Kalau dipikir, waduh ini panjang teman-teman. Mau tidak mau, suka tidak suka saya harus ambil di sini. Karena jarak ininya lebih jauh. Ya,
Jadi disitulah selahnya tempat nutrisi yang sudah mulai terkumpul. Kalau dia batangnya seperti demikian, ini batasnya nih teman-teman. Ya, nih ini sedikit apa ya, karena dia agak silau ya. Nah ini teman-teman, ini ada dua nih, 1 dan 2 ini ya. Jadi di sini dia letaknya, ya, gitu ya. Kemudian yang ini di mana sih letaknya? Kita lihat perkembangan. Kalau ini kayak sepertinya agak jauh teman-teman, ya, agak jauh di ujung, nutrisinya terkumpul. Cuman nggak apa-apa, yang ini kita sama ratakan. Buat teman-teman, ini ya, lihat sulurnya nggak saya buang ya. Saya biarkan aja dia mengikat. Artinya kalau untuk mengejar pembesaran batang, sulur jangan dibuang. Oke ya, itu infonya. Gitu ya teman-teman. Nih, contoh. Sulurnya besar-besar teman-teman. Ya, ini sulur loh ini. Bukannya ini. Jadi kalau kita buang, batang ini lambat besarnya karena tidak ada daya tarik. Ya gitu teman-teman. Nah kalau yang kategori demikian, ini kita masih menunggu. Tadi seperti yang kita infokan, jangan coba-coba membuahkan belum tepat. Memang bisa berbuah, yang kita kejar apa? Hasilnya maksimal. Oke ya teman-teman. Demikianlah info dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Kalau suka silahkan like, tidak suka dislike. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.